Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau memang sehat, baik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, dan kemampuan, sehingga alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa untuk belajar bersama pendidikan agama Islam kelas 5. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku, kita melanjutkan pembahasan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah sampai di pelajaran kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna, dengan Asmaul Husna 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu pada aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mudah-mudahan anak-anakku mampu menunjukkan perilaku terpuji sebagai wujud implementasi pemahaman dari nama-nama Allah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita masuk di pembahasan aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, apakah kalian semua ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu semuanya ingin ya. Anak-anak yang soleh, yang soleha tentu akan menjawab iya. Oleh karena itu, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan akhirat yang abadi. Bila kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya, Allah melarang kita untuk tidak mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan contoh doa seperti ini. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang kedua, Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup, memberi kita nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Nah, tugas manusia, tugas kita adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, memberi minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Dan yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang mempunyai arti yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri, atau yang disebut dengan berdikari ya. Nah, maka bagi siswa kelas 5 bila di rumah tentu harus sudah bisa melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian yang dipakai untuk sekolah, mengambil sendiri makanan untuk sarapan ataupun makan siang dan makan malam dan sebagainya. Maka dengan Al-Qayyum ini kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan contoh doa, Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian dari Asmaul Husna Al-Ahad ini kita bisa menggunakannya untuk berdoa. Salah satu contoh doanya adalah Ya Allah ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk tugas pada hari ini adalah silahkan dirangkum materi ini di buku catatan PAI masing-masing. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 10 sampai 15 baris saja. Kemudian hasilnya dipoto dan dikirimkan ke WA grup PAI kelas 5 AB. Kami tunggu hari ini sampai dengan nanti malam jam 21.00 atau jam 9 malam. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh-solehah bisa memahami pelajaran pada kesempatan kali ini dan mampu menambah khazanah keilmuan kita dan menjadikan bekal tambahan kita untuk hidup di dunia sampai dengan akhirat nanti. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.